Menyikapi itu gimana kok? Makanya sengaja Allah kasih kisah-kisah di dalam Quran itu lebih parah dari orang-orang yang nanti keturunan. Ada yang nanti keturunan lebih lama dari Nabi Zakaria, ada. Bicara sabar, ada yang lebih sabar daripada Asia ngadepin Firaun. Makanya kalau ada istri yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suami yang lebih parah dari Firaun sama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya. Karena nggak ada yang lebih parah suami soalnya. ibu ngaku Tuhan. Iya kan. Jadi sengaja kan seberat itu supaya sebetulnya bukan banding-bandingin, jatuhnya kita sadar mereka pahala lebih banyak. Dosa jelas maksum para nabi, kalau para nabi maksum. Tapi ujian kok parah banget, nggak pundung tuh, nggak ngambek. Ya sebagian orang memang ada yang kena dengan cara dakwah kayak gitu, ada yang memang jangan pakai cara kayak gitu dulu. Tapi sengaja kan, untuk supaya kita tuh nggak bisa adu nasib, gitu, nggak bisa adu nasib. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, kita juga pernah ada waktu ada yang nanya-nanya katanya mau masuk Islam, jadi tanya-tanya. Oh kalau Ko Denis ayahnya tadi sudah muslim duluan, iya. Kalau gitu Ko Denis enak, karena kalau ayah saya mah nggak akan mau masuk Islam. Ntar dulu Nabi Ibrahim ayahnya bikin patung berhala, berarti lebih enakan kamu dong, bapakmu kan nggak bikin patung berhala. Iya. Jadi ya kita mau ladenin kayak gitu ya silahkan, tapi ya balik lagi ya. Aslinya dakwah itu baru akan jadi berat kan kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Kita nggak pernah disuruh nyolahin orang. Betul. Tugas kita cuma fadzakir innama anta mudzakir, ingetin, tugas kamu cuma ingetin. Al-Ghasyiyah 21-22 ya, surat 88. Iya. Kalau orang jadi baik gara-gara ngobrol sama kita, Allah yang ubah, kita jangan ngaku-ngaku. Orang nggak jadi baik selagi niat kita benar tetap jadi pahala. Coba bayangin nih, misalkan Dr. Zakir naik ceramah dan ternyata misalkan 999 orang mualaf gara-gara beliau. Mungkin nggak sih begitu nyampe depan pintu surga ada tulisan spanduk gede yang boleh masuk sini cuman yang udah mualafin 1000 orang. Masa beliau mundur lagi? Iya. Anggaplah ternyata beliau puluhan tahun dakwah nggak ada satupun yang mualaf, tapi lillahi ta'ala tetap jadi surga nggak? Insya Allah kalau lillahi ta'ala. Iya. Padahal nggak ada satupun yang mualaf loh. Enak kan? Sedangkan kita kadang ngerasa berat ketika kita dia udah ngobrol sama dia, ini harus dia mulai login nih setelah ngobrol sama kita. Oh itu jadi berat sekali dakwah. Betul. Sedangkan ya gimana selevel ayahnya Ali aja yang dakwahin Rasul langsung itu, Abu Thalib, cuman nggak kena. Iya. Jadi ya udah bismillah, kita nikmatin aja. Iya betul.